Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi rasulillah ajma'in. Pertama sekali, mari kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu. Kemudian dengan tak bosan-bosannya marilah kita bersalawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Moga dengan kita selalu bersalawat kita mendapat syafaat di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada wali murid yang telah hadir. Saya juga minta terima kasih banyak karena selama COVID ini yang menjadi guru itu kayaknya semuanya wali murid ya, selama lebih kurang 3 bulan ya, bulan Maret, tengahan bulan Maret kita mulai belajar di rumah. Dari pembelajaran di rumah itu ya, jadi sedikit banyaknya tentu bapak-bapak dan ibu-ibu sudah lebih banyak mengetahui daripada sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan anak-anak sibuk di sekolah. Kalau untuk masa COVID ini orang tualah yang menjadi guru di rumah. Ya, jadi banyak hikmahnya juga dengan COVID ini ya. Kita lebih banyak belajar, kita lebih mendalami apa yang dipelajari dalam Islam. Dalam Islam utamanya adalah kebersihan. Pada COVID ini kita dianjurkan untuk selalu cuci tangan. Kalau dalam Islam sendiri memang selalu cuci tangan kita ya Bapak Ibu. Mulai berwudu kita cuci tangan. Ya, ini adalah mengenai anak ya. Anak, kalau bagi saya pribadi, pemahaman saya pribadi, anak itu segalanya bagi saya. Anak itu adalah harta yang paling berharga. Jadi untuk itu kita mengusahakan apapun untuk anak. Karena dalam Islam, kalau kita sudah meninggal, amal kita sudah terputus semuanya. Kecuali 3 ya. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh. Ketiga-tiga ini kalau pemahaman saya semuanya bisa kita dapat dari anak. Mulai dari sedekah jariyah. Karena kita bersedekah itu utamanya pasti kepada anak ya. Kemudian ilmu juga harusnya kita dari orang tua sendiri yang mengajarkan kepada anak. Saya pernah mendengar ceramah di YouTube ya dari Ustaz Hadi Hidayat. Usahakan kalau Al-Fatihah itu yang ngajar anak itu kita yang pertamanya. Karena kalau dia sudah mengamalkan ya waktu sholat atau mengamalkan apa saja, maka yang mendapat pahala adalah kita. Ya, saya baru menyadarinya sekarang ya. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu masih banyak lagi yang mungkin menjadi ibu muda ya. Jadi usahakan yang kita berikan itu, yang kita ajarkan itu usahakan dari kita yang pertama ya. Apalagi di masa COVID ini, itu kesempatan kita sebagai orang tua itu banyak sekali untuk kita bisa mengasih ilmu kepada anak. Ya masih ada saya dengar ya, tapi tidak banyak. Kalau di sini kayaknya perhatian semua. Masih ada 1-2 orang yang mengeluh anaknya sulit untuk disuruh mengerjakan PR. Ya sebenarnya keluhan itu harusnya menjadi penyemangat untuk kita ya. Jangan dikeluhkan. Itu kita syukuri karena kalau anak itu tidak mau dia diperintah gitu ya, terlalu diperintah nggak mau. Sedangkan kita sendiri rasanya kan kalau diperintah agak kurang kurang menyenangkan lah, apalagi bagi anak. Jadi kalau untuk biar anaknya lembut untuk mengerjakan sesuatu, kita berusaha menyuruh anak itu dengan kita mencontohkan. Kalau kita menyebut atau secara lisan aja, anak itu kurang memahami. Tapi kalau kita yang mencontohkan sendiri, itu akan cepat dilakukan oleh anak. Ya,
Kemudian kalau seandainya anak berbuat baik, jangan segan-seganlah kita untuk memujinya. Ya bapak-bapak juga gitu kalau sama ibu-ibu. Kalau apa ya banyak memuji lah ya ibu-ibu juga, biar dipuji bapak-bapak ibu-ibu ya tentu kita melaksanakan mengusahakan itu yang terbaik. Jadi kepada anak, karena ini saya dapat sendiri ya dari rumah, karena saya juga punya anak. Alhamdulillah sekarang ini selama COVID anak saya itu rajin dia mengaji. Ya, kalau sebelumnya saya juga agak sedikit keras, kemudian mungkin saya selama ini kurang memberi contoh yang baik juga. Jadi kalau disuruh dia umpamanya disuruh dia ke masjid ya, sebelumnya ya. Dia bilang, ibu sendiri nggak ke masjid, mama sendiri ke masjid. Kenapa kami harus ke masjid? Padahal kan saya perempuan, gitu kan? Jadi dia masih bisa membantah kalau dia tidak melihat sendiri contoh dari kita. Jadi sebagai bapak, sebagai ibu, marilah kita banyak belajar lagi agar anak kita nantinya menjadi lebih baik. Usahakan kita menjadi contoh bagi anak. Ya, demikian dulu yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kepada bapak dan ibu terhadap anak juga kalau seandainya saya berbuat kesalahan kepada anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian bicara saya juga mungkin ada juga yang kurang berkenan, karena ada beberapa orang juga yang saya keraskan juga ya, kadang di WA pribadi, kadang ada juga di grup. Jadi saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau sikap saya yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.